Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Anda dan saya serta kita semua diingatkan pada bacaan hari ini. Allah kita yang adalah Raja semesta alam, hadir dan berada di tengah-tengah kita, bukan melalui tanda-tanda yang begitu wah, tetapi dalam tanda-tanda sederhana yang hadir bersama menjadi warna di dalam persiaran hidup kita. Sebagai orang beriman, mampukah Anda dan saya serta kita semua membaca tanda-tanda zaman, tanda-tanda kehadiran Allah di dalam perjalanan hidup kita, untuk membuat hidup kita semakin bermakna. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai anak manusia yang tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kami siap menyambut kedatangannya kembali dan menjaga diri dari segala celah dan noda dosa, sehingga kami sungguh layak dan pantas untuk senantiasa berada dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini Yesus berkata di dalam Injil Lukas, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Tuhan sudah menciptakan Anda dan saya serta kita semua di dalam persiaran hidup di dunia ini sempurna adanya, baik adanya. Tetapi apakah kita menggunakan segala sesuatu yang baik dengan baik dan benar? Tuhan sudah memberikan tanda-tanda di dalam persiaran hidup kita. Tetapi mampukah kita membaca dan mengenali tanda-tanda Allah yang hadir menyapa kita, membentuk kita, dan memimpin kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Seringkali yang terjadi adalah kita tidak mau mendengar sabda Allah yang diwartakan olehnya melalui sesama kita. Tetapi seringkali kita justru lebih senang mendengar apa yang menjadi ambisi kita. Bahkan kita mengabaikan tanda-tanda kecil yang menuntut pengertian dan pemahaman kita ketika kita memaksa anak-anak kita untuk mengikuti apa yang menjadi kesenangan kita. Ketika kita memaksakan kehendak di dalam tugas dan pelayanan kita, bukan untuk kebaikan sesama, tetapi demi nama kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Sebetulnya Anda dan saya serta kita semua sudah diberikan pengetahuan bahwa tanda ini menandakan apa, simbol ini menyimbolkan apa. Sebenarnya kita tahu. Tetapi seringkali pengetahuan kita, keterbukaan hati kita, kebijaksanaan hati kita menjadi tumpul karena kita lebih mengutamakan apa yang menjadi ambisi kita. Kita menginginkan pujian-pujian datang silih berganti memuji kita di dalam perjalanan hidup kita. Tidak peduli bahwa pujian itu kadang menuntut korban akan cinta kasih di dalam keluarga. Cinta kasih antara relasi seorang anak dengan orang tua. Hari ini kita diingatkan bagaimana kita belajar dari Daniel sebagaimana dikisahkan di dalam kitab nubuat Daniel. Daniel menggunakan segala macam kemampuan yang ia miliki demi kemuliaan Tuhan, demi mewartakan kerajaan Allah, demi kebaikan banyak orang. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda dan saya serta kita semua. Tuhan yang adalah Raja hadir di dalam tanda-tanda yang sederhana melalui orang-orang di sekitar kita.
Tetapi masihkah kita menjadi pribadi yang egois, yang mementingkan kemuliaan diri sendiri dan bukan kebahagiaan semua orang, yang tetap egois, mementingkan kebebasan sendiri meskipun membawa ancaman bagi keselamatan banyak orang. Yesus menegaskan kepada Anda, saya, serta kita semua, sungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Waktu terus berjalan di dalam persiaran hidup kita. Semuanya akan menjadi berlalu dan menjadi sia-sia ketika kita tidak memiliki kepekaan akan tanda-tanda kehadiran Allah. Tetapi percayalah, sabda Allah senantiasa takkan berlalu, tetapi akan menjadi percuma ketika kita orang beriman tidak mau membaca, tidak mau mendengar, dan tidak mau menghidupi di dalam kehidupan nyata. Mari Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman yang sudah diberikan kemampuan untuk membaca sebuah tanda agar menjadi hidup lebih baik. Mari kita perbaharui hidup kita dari hari ke hari sehingga kerajaan Allah sungguh kita hadirkan. Bukan keinginan atau ambisi kita yang justru seringkali mengorbankan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali karena kita hanya ingin dipandang hebat, keren, dan wow, lantas kita mengabaikan tanda-tanda yang ada di dalam hidup kita. Bahkan kita seringkali hanya karena ingin mengejar ambisi kita mengorbankan masa kanak-kanak dari anak kita. Kita mengorbankan sukacita, kebersamaan bersama komunitas, teman, masyarakat hanya karena sebuah ambisi. Tetapi hidup bukanlah kumpulan ambisi, tetapi kumpulan dari setiap pilihan yang diambil dengan bijaksana demi kebaikan bersama. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.